Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-temanku semuanya. Bagaimana kabar teman-teman pada hari ini? Semoga teman-teman selalu dalam keadaan sehat dan jangan lupa untuk tetap mematuhi protokol kesehatan dimanapun teman-teman berada. Nah, pada kesempatan kali ini saya, Rizky Dwi Nur Aini, dengan NIM 2071973 akan memaparkan mengenai manajemen kurikulum. Apa sih yang dimaksud dengan manajemen kurikulum? Jadi, manajemen kurikulum adalah suatu sistem pengelolaan kurikulum yang kooperatif, komprehensif, sistemik, dan sistematik. Prinsip dasar manajemen kurikulum ini adalah berusaha agar proses pembelajaran dapat berjalan dengan baik dengan tolak ukur pencapaian tujuan untuk menyusun dan secara terus-menerus menyempurnakan strategi di pembelajaran. Selanjutnya yaitu mengenai dua sisi kurikulum atau macam-macam kurikulum. Yang pertama ada written kurikulum atau biasa disebut dengan kurikulum tertulis atau kurikulum terdokumentasi. Kemudian yang kedua ada hidden kurikulum atau bisa juga disebut dengan kurikulum tersembunyi. Yang mana kurikulum tersembunyi ini biasanya merupakan sebuah muatan sikap, kebiasaan, atau ideologi. Bahkan, kadang-kadang sebuah lembaga menerapkan berbagai macam hal yang mana hal tersebut tidak ada dalam dokumen kurikulum, seperti dalam hal pembiasaan, penanaman karakter, penanaman ideologi yang diberikan oleh lembaga kepada peserta didik. Keterpaduan antara kedua kurikulum tersebut, written kurikulum dengan hidden kurikulum, itu sangat penting untuk mewujudkan profil peserta didik yang tidak hanya berprestasi, akan tetapi juga berkarakter. Keduanya akan berjalan saling menguatkan dan membentuk budaya sekolah atau yang biasa disebut dengan school character. Selanjutnya yaitu tentang relasi dalam manajemen kurikulum atau hal-hal yang berhubungan dengan manajemen kurikulum. Yang pertama yaitu ada kurikulum. Nah, kurikulum itu biasanya di dalamnya memuat profil lulusan, profil kompetensi lulusan, yang mana hal tersebut dirumuskan dalam kompetensi inti, kompetensi dasar, dan juga dijabarkan di dalam perangkat pembelajaran atau biasa kita sebut sebagai RPP. Nah, kurikulum ini berkonsekuensi kepada perangkat pendukung yang lain. Perangkat pendukung yang lain itu meliputi SDM, yaitu seperti guru dan tenaga kependidikan. Kemudian ada sarana-prasarana, juga sumber dan bahan ajar, yang mana keduanya ini berkonsekuensi pula kepada anggaran yang dibutuhkan. Nah, untuk mengelola kurikulum secara optimal, dibutuhkan integrasi pengelolaan yang melibatkan semua komponen dari kurikulum secara simultan. Kendala pada salah satu komponen akan mempengaruhi komponen lainnya. Oleh karena itu, kepala sekolah atau kepala madrasah atau wakil bidang kurikulum dalam menjalankan tugasnya harus bersinergi dengan bidang yang lainnya. Apabila digambarkan, tiga hal ini itu seperti gigi sepeda. Nah, itu jadi kalau satunya bisa berputar dengan baik, pasti yang dua itu juga akan mengikuti. Begitupun sebaliknya, kalau yang satunya ada masalah atau satunya ibarat kata seret, pasti semuanya itu juga tidak akan berjalan dengan optimal. Selanjutnya yaitu tentang proses manajemen kurikulum. Proses manajemen kurikulum setidaknya mencakup 4 tahapan pokok, yaitu planning, kemudian developing, implementing, dan evaluating. Yang pertama yaitu tahap planning atau perencanaan. Dalam tahap perencanaan, yang dibutuhkan diantaranya adalah studi kelayakan. Nah, apa sih studi kelayakan itu? Jadi, studi kelayakan itu bagaimana melakukan kajian terhadap kebutuhan-kebutuhan masyarakat
kelayakan lembaga ini diselenggarakan. Lalu selain studi kelayakan juga membutuhkan analisis kebutuhan, penyusunan konsep awal perencanaan kurikulum, yang mana di sini nanti akan menggunakan model-model pengembangan kurikulum mana yang ingin digunakan. Selanjutnya yaitu pada tahap developing atau pengembangan. Nah, pada tahap ini minimal di dalamnya mencakup penyusunan dokumen kurikulum, kemudian mengembangkan perangkat pembelajarannya, lalu melakukan uji coba kurikulum sampai pada dinyatakan kurikulum itu layak diimplementasikan. Lalu pada tahap ketiga ada tahap pelaksanaan atau implementasi kurikulum. Ya, adalah tahap penyelenggaraan pendidikan di lembaga pendidikan yang dapat dimulai dengan uji coba atau yang dapat dimulai di lingkup yang terbatas dahulu, yang mana setelah diterapkan di sekolah dalam lingkup terbatas dan hasilnya bagus, kemudian barulah dilakukan diseminasi atau disebarkan dan kemudian dilakukan dalam lingkup besar. Lalu tahap terakhir yaitu pada tahap evaluasi. Nah, pada tahap evaluasi yaitu merupakan proses pemantauan di lapangan mengenai bagaimana memberikan penilaian dan evaluasi, memberikan proses perbaikan, penyesuaian, dan berbagai macam penyempurnaan sesuai dengan kebutuhan. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.